AS Roma rusak momentum Juventus di Liga Italia, begini tanggapan Thiago Motta. AS Roma merusak momentum Juventus di Liga Italia, Thiago Motta buka suara. Rekor kemenangan Juventus di awal musim Serie A Liga Italia dihentikan AS Roma di pekan ketiga Liga Italia, Senin, 2 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. AS Roma menahan imbang Juventus 0-0 saat tampil di kandang Sendri, Allianz Stadium. Usai laga, Thiago Motta menyampaikan pandangannya terkait perolehan 1 poin. Dia mengatakan, hasilnya cukup adil. Itu adalah pertandingan yang seimbang di mana AS Roma memaksa kami kembali ke sisi kanan mereka, tetapi di babak kedua kami bermain lebih baik, menguasai bola lebih banyak dan mencoba mengurung mereka di area pertahanan mereka sendiri. Saya pikir hasilnya adil, kata Thiago Motta kepada Sky Sport Italia dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia. Dia pun melayangkan pujian kepada tim asuhan Daniel De Rossi. AS Roma pantas dipuji karena memperlambat tempo, sulit bagi kami untuk bangkit dan menekan mereka. Ada banyak hal yang dapat kami tingkatkan untuk mengangkat level melawan rival yang tangguh. Itu sangat seimbang. Juventus asuhan Thiago Motta masih dalam tahap penyesuaian, pemain baru. Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, dan Nico Gonzalez semuanya mendapatkan kesempatan debut. Tetapi mereka belum bisa memberikan dampak yang signifikan bagi tim. Tempo permainan terlalu lambat untuk benar-benar mendekati pemecahan kebuntuan. Kami punya banyak pemain berkualitas, termasuk mereka yang menjadi starter, tapi hari ini kami hanya melakukannya dengan asal-asalan, aku Thiago Motta. Wajar saja jika pada periode musim ini terjadi penurunan intensitas fisik, itulah sebabnya semua orang siap memberikan kontribusinya. Del Piero menyebut Inter Milan sangat kuat karena tak lakukan perubahan skuad. Legenda Juventus, Alessandro Del Piero menilai bahwa titik kuat Inter Milan di musim 2024-25 ini adalah berkat kesinambungan pada skuad mereka dari musim lalu. Ikon Bianconeri dan Italia itu memberikan pendapatnya tentang performa Nerazzurri musim ini saat diwawancarai oleh Sky Sport Italia. Pada jendela transfer musim panas tahun ini, prioritas Inter tidak sulit dipahami. Manajemen klub berusaha mempertahankan tim musim lalu dengan segala cara, tidak seperti musim panas sebelumnya, tentu saja. Ada beberapa pemain yang hengkang. Namun, para tulang punggung tim yang menjadi starter secara reguler musim lalu tetap bertahan. Sementara itu, Inter hanya mendatangkan 4 pemain baru untuk semakin memperkuat skuad yang memang sudah solid. 2 dari 4 pemain yang didatangkan berstatus transfer gratis, yakni Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski, yang merupakan pemain berpengalaman. Kemudian, 2 pemain lainnya yang direkrut Inter tampaknya merupakan investasi jangka panjang seperti kiper Josep Martinez dan bek menjanjikan, Thomas Palacios dari Argentina. Performa Inter pada awal musim ini tampak seperti tim yang memenangkan Scudetto musim lalu. Nerazzurri telah memutuskan untuk tidak mengubah tim yang berhasil meraih gelar musim lalu dengan selisih hampir 20 poin atas peringkat kedua. Inter telah merekrut tipe pemain yang berbeda dengan yang direkrut Juventus. Ujar Del Piero, seperti dilansir Internews, Zielinski sekarang bisa dibilang menjadi orang Italia, karena dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sedangkan Taremi punya banyak pengalaman. Kekuatan Inter adalah mereka tidak berubah. Mereka tidak mengacaukan soliditas skuad yang sudah terlihat jelas, bahkan ketika mereka bermain buruk, mereka tetap mampu menang 3-0. Tentunya karena alasan emosional, saya berharap Inter tidak memenangkan Scudetto lagi. Namun saat ini mereka sudah jauh di depan. Jurnalis Italia kecam Zlatan Ibrahimovic atas keterpurukan AC Milan. Zlatan Ibrahimovic, yang telah mengambil peran penting di AC Milan setelah pensiun sebagai pemain, kini menjadi sorotan kritik tajam terkait cara dia menangani berbagai situasi di klub. Kritikan ini muncul di tengah ketegangan yang melanda Milan setelah awal musim yang buruk, di mana I Rossoneri gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pertama Serie A, yang menjadi awal terburuk dalam sejarah klub sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Pietro Mazzara, seorang jurnalis yang dikenal dengan ulasannya mengenai AC Milan, dalam kolom mingguannya di Milan News mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen klub, terutama terhadap Ibrahimovic. Menurut Mazzara, Ibrahimovic telah membuat beberapa kesalahan besar dalam perannya sebagai salah satu pemimpin di Milan, terutama dalam hal komunikasi dan tindakan langsung. Mazzara menilai bahwa absennya Ibrahimovic saat Milan bertanding melawan Lazio di Stadio Olimpico adalah kesalahan serius yang menunjukkan kurangnya komitmen terhadap tugasnya. Mazzara juga mempertanyakan filosofi manajemen Redbird, pemilik AC Milan, yang tampaknya tidak menempatkan sosok yang nyata dan kredibel di lapangan untuk mendampingi tim. Hal ini, menurutnya, telah menyebabkan masalah yang sama seperti musim sebelumnya dan bahkan semakin memburuk. Ketidakhadiran sosok seperti Adriano Galliani
yang dulu menjadi pilar manajemen Milan, semakin memperburuk situasi, terutama ketika tim menghadapi krisis. Kritik ini menyoroti ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap manajemen AC Milan, terutama peran Zlatan Ibrahimovic dalam struktur klub. Dengan masalah yang terus bermunculan, Milan dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi ketegangan internal dan memperbaiki performa tim di lapangan. Dua pemain buangan Fonseca bersinar di Liga Italia Serie A, AC Milan mulai menyesal. Dua pemain buangan Paulo Fonseca bersinar saat laga Fiorentina versus AC Monza di Liga Italia Serie A. Daniel Maldini dan Yacine Adli membuat AC Milan mulai menyesal. Ironi menerpa AC Milan pada awal musim Liga Italia Serie A 2024-2025. Membelanjakan sekira 72 juta euro untuk mendatangkan 5 pemain berkualitas di bursa transfer, nyatanya AC Milan belum bisa tampil meyakinkan di kompetisi sesungguhnya, hingga 3 pertandingan awal Liga Italia, nama-nama seperti Youssouf Fofana, Emerson Royal, maupun Strahinja Pavlovic belum mampu memberikan kemenangan perdana untuk Rossoneri musim ini. Alhasil kinerja pelatih Paulo Fonseca di AC Milan mulai dipertanyakan. Tak sedikit yang menilai Paulo Fonseca gagal memaksimalkan sumber daya skuad AC Milan yang telah dihuni nama-nama berkualitas. Sebaliknya, para pemain buangan Rossoneri yang tak masuk dalam proyek Paulo Fonseca, justru bersinar di timnya masing-masing. Laga Giornata 3 Liga Italia Serie A, memberi gambaran ironi yang nyata bagi Milan. Pertandingan Fiorentina versus AC Monza, menjadi pembuktian 2 pemain buangan Paulo Fonseca. Pertandingan yang berakhir 2-2 itu seolah panggung bagi para pemain yang disia-siakan AC Milan, yakni Daniel Maldini dan Yacine Adli. Misalnya Daniel Maldini, anak legenda AC Milan Paolo Maldini itu dilepas dengan status bebas transfer ke AC Monza pada bursa transfer musim panas ini. Di AC Milan, Daniel Maldini dianggap tak bisa bersaing dengan nama-nama beken seperti Ruben Loftus-Cheek maupun Noah Okafor. Akibatnya, manajemen terpaksa melepasnya secara gratis ke AC Monza yang membutuhkan jasanya. Di bawah racikan Alessandro Nesta yang juga legenda AC Milan, Daniel Maldini mendapatkan kepercayaan diri tinggi. Beda nasib, Juventus bersinar sementara Bologna terpuruk. Keputusan mengejutkan Thiago Motta untuk meninggalkan Bologna dan menerima pinangan Juventus di awal musim Serie A 2024-2025 telah menciptakan gelombang kejutan di sepak bola Italia. Efek domino dari kepindahan ini terasa jelas, Juventus tengah menikmati awal musim yang gemilang, sementara Bologna terpuruk di zona degradasi. Di bawah kendali Motta, Juventus tampil solid dan belum terkalahkan dalam 3 laga awal Serie A. Kemenangan atas Como dan Hellas Verona, serta hasil imbang melawan AS Roma, menempatkan mereka di papan atas klasemen. Banyaknya yang lebih mengesankan, Juventus menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sejauh ini. Keputusan berani melepas Federico Chiesa ke Liverpool menunjukkan tekadnya untuk membentuk tim sesuai visinya. Sejauh ini, strategi ini membuahkan hasil positif. Tim yang musim lalu finish di posisi kelima dan lolos ke Liga Champions kini terseok-seok di awal musim. Mereka belum meraih satupun kemenangan dan saat ini berada di zona degradasi. Selain kehilangan Motta, Bologna juga harus beradaptasi tanpa 2 pemain kunci mereka musim lalu, Riccardo Calafiori dan Joshua Zirkzee. Kehilangan ini jelas mempengaruhi performa tim. Harapan baru lini depan AC Milan bernama Tammy Abraham. Tammy Abraham hanya butuh beberapa menit untuk menunjukkan potensinya bersama AC Milan. Manajemen Rossoneri yakin bahwa keputusan merekrutnya akan membuahkan hasil yang positif. Meski melibatkan risiko, Tammy Abraham resmi diumumkan sebagai pemain baru Milan pada hari Jumat, tepat sebelum bursa transfer ditutup. Namun, tanpa menunggu lama, ia langsung dimasukkan dalam daftar pemain untuk pertandingan melawan Lazio, yang berlangsung hanya 24 jam setelah kedatangannya. Dalam pertandingan tersebut, Abraham memberikan dampak instan. Tidak sampai 2 menit setelah masuk, ia memberikan assist untuk gol penyeimbang yang dicetak oleh Rafael Leao, yang mengubah kedudukan menjadi 2-2. Assist ini lahir dari sentuhan pertama Abraham pada bola, menunjukkan betapa cepatnya ia bisa beradaptasi dengan tim barunya. Selama jeda air minum, Abraham menunjukkan kepemimpinannya dengan mencoba memanggil Theo Hernandez dan Rafael Leao untuk kembali bergabung dengan tim, namun mereka memilih untuk tetap berada di sisi lapangan lainnya. Meskipun demikian, usaha Abraham untuk menjaga kebersamaan tim patut diapresiasi. Di akhir pertandingan, Abraham memiliki peluang untuk mencetak gol kemenangan, namun tendangannya berhasil diblok oleh kiper Lazio, Ivan Provedel. Meski hanya bermain selama 24 menit, Abraham mencatatkan 2 tembakan dan memiliki akurasi umpan 100%.
yang menunjukkan kontribusinya dalam membangun serangan Milan. Meskipun ia baru bergabung dengan tim, Abraham sudah menunjukkan kualitas yang membuatnya menjadi salah satu striker yang paling dinanti di Milan. Penggemar berharap Abraham bisa mengulang suksesnya di musim pertama bersama AS Roma pada 2021-22, di mana ia mencetak 27 gol di semua kompetisi. Jika ia bisa mengulangi pencapaian tersebut, Abraham bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan AC Milan di musim ini.